lagi di MotoGP Reborn. Kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia MotoGP untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. In MotoGP. Takaaki Nakagami kenang mendiang sahabat di sirkuit Misano. Nakagami merasa sangat emosional jelang balapan seri ke-6 MotoGP 2020 di sirkuit Misano. Nakagami harus ditinggal untuk selama-lamanya oleh sahabat karibnya Shoya Tomizawa 10 tahun silam. Tomizawa meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan pada seri Moto2 2010. Di sirkuit Misano, Tomizawa mengalami kecelakaan ketika tengah memasuki tikungan keempat. Usai terjatuh, tubuh Tomizawa secara tak sengaja tertabrak oleh motor Scott Redding dan Alex De Angelis. Tomizawa yang pada saat itu berusia 19 tahun tidak dapat tertolong akibat luka berat pada bagian kepala, leher, serta bagian perutnya. Tiap kali saya memikirkan trek itu, saya selalu emosional karena saya kehilangan sahabat karib dan kompetitor hebat dalam diri Shoya. Tapi kini saya tak lagi sedih, saya hanya punya perasaan positif. Ujar Nakagami dikutip dari Motorsport Total. Sejak saat itu, Nakagami yang mempunyai hubungan dekat dengan Tomizawa pun tak pernah absen mengunjungi tikungan tempat sang sahabat mengalami kecelakaan. Hal itulah yang selalu menghadirkan perasaan emosional pada diri Nakagami setiap tampil di sirkuit Misano. Valentino Rossi puas dengan kinerja kepala krunya saat ini. Valentino Rossi mengaku senang dengan kinerja yang ditunjukkan oleh kepala kru tim Yamaha, David Munoz. Bahkan menurut Rossi, Munoz berhasil membuatnya tampil lebih baik sejauh ini. Pada seri MotoGP 2019, Rossi sejatinya mempekerjakan Silvano Galbusera sebagai kepala kru. Namun pada musim panas 2019, Rossi memutuskan untuk menggunakan kepala kru baru di MotoGP 2020. Alasan utama Rossi adalah dirinya butuh penyegaran. David Munoz dipilih karena telah menampilkan kerja yang baik bersama tim balap milik Rossi di kelas Moto2. Maka dari itu, The Doctor pun mencoba mengajaknya bekerja di MotoGP. Rossi sendiri paham bahwa Munoz belum pernah menangani tim di pentas MotoGP. Akan tetapi, Munoz mampu beradaptasi dan membuat Rossi sangat nyaman di dalam pedok. Pada musim panas tahun lalu, saya mengerti bahwa kami membutuhkan perubahan. Jadi kami menukar kepala kru dan mencoba yang lebih muda dari Moto2 yang tidak memiliki pengalaman MotoGP. Ujar Rossi dikutip dari Motorsport Total. Munoz mulai bekerja dengan Rossi di MotoGP sejak tes pramusim. Kombinasi keduanya pun terbukti, di mana Rossi mampu tampil cukup konsisten sepanjang MotoGP 2020. Maka dari itu, ketika Rossi terdepak dari tim pabrikan Yamaha, ia memiliki rencana untuk mengajak Munoz dan orang-orang di timnya sekarang ke tim barunya nanti. Bagnaia kesulitan masuk tim pabrikan karena ada rider yang lebih berpengalaman. Francisco Bagnaia dikabarkan akan diberi kontrak oleh Ducati, berdurasi hingga 2 musim ke depan. Menariknya, tak ada kejelasan tim mana yang akan dibela Bagnaia pada musim depan. Saat ini, Ducati hanya mau memberikan kontrak kosong karena masih menentukan siapa yang pantas jadi rekan Jack Miller pada MotoGP 2021. Ducati akui masih dilema apakah akan mempercayai Bagnaia untuk langsung naik ke tim pabrikan atau justru memberikan posisi tersebut kepada rider yang berpengalaman. Menurut laporan dari Speedweek, rider berpengalamannya dimaksud adalah Jorge Lorenzo dan Johan Zarco. Lorenzo dikaitkan bakal kembali dari masa pensiunnya, sedangkan Zarco diberi kesempatan oleh Ducati karena ia mampu tampil baik saat mengendarai Desmo Sedici bersama Reale Avintia Ducati. Tak heran jika Ducati pun begitu tertarik dengan pembalap asal Prancis tersebut. Kini peluang besar Bagnaia jelas hanya menempati kembali posisinya di tim Pramac. Namun semua itu masih belum pasti karena Ducati memang baru akan menentukan semua itu usai MotoGP San Marino 2020. Manajer Petronas Yamaha SRT larang Valentino Rossi bawa seluruh krunya. Manajer tim Petronas Yamaha, Wilco Zellenberg, membeberkan penyebab timnya melarang Valentino Rossi membawa seluruh krunya. Zellenberg menyebut ada beberapa aturan di tim Petronas Yamaha yang tak bisa dilanggar oleh Rossi. Rossi disebut bakal melanjutkan karir profesionalnya bersama tim Petronas Yamaha SRT musim depan. Meski begitu, belum ada pengumuman resmi dari pihak tim Petronas Yamaha SRT terkait bergabungnya Rossi dengan tim mereka di MotoGP 2021.
Banyak yang menduga Rossi masih enggan menandatangani kontrak karena permintaannya tak bisa dikabulkan oleh tim Petronas Yamaha. Schellenberg lantas membeberkan jika keinginan tim Petronas Yamaha adalah menggabungkan tim muda dan tim berpengalaman untuk membantu setiap pembalap Petronas Yamaha nantinya. Meski ia akan membela kami tahun depan, kami ingin menggabungkannya dengan tim muda kami, dan sudah jadi hak kami untuk menentukan siapa yang akan bekerja dengan tim kami. Ujar Schellenberg dikutip dari GP One. Pihak Dovizioso kecewa gagal jalin kerjasama dengan tim pabrikan KTM. Manajer Andrea Dovizioso, Simon Battistella, mengaku kecewa kliennya gagal bergabung dengan KTM untuk musim 2021. Jika negosiasi berjalan lancar, Dovizioso seharusnya sudah menandatangani kontrak bersama KTM untuk MotoGP 2021. Battistella mengaku kata sepakat sulit ditemukan karena pada saat itu KTM masih berpikir masalah perekonomian timnya. Pandemi virus corona membuat tim pabrikan asal Austria itu berpikir 1000 kali untuk merekrut pembalap sekelas Dovizioso. Jika KTM bisa berpikir lebih fleksibel, Battistella percaya Dovizioso bisa jadi pembalap KTM. Namun ia tak menyalahkan KTM seutuhnya. Ia juga merasa pihaknya pun bersalah lantaran tidak sabar hingga akhirnya menggagalkan negosiasi tersebut. Pete Beirer mengatakan hal yang sudah terjadi. Tidak terlalu banyak yang berpikir secara fleksibel antara kedua belah pihak, meskipun saya akui jika melihat ke belakang, kami sebenarnya bisa saja sedikit lebih fleksibel dan Dovi akan tampil bersama KTM. Ungkap Battistella dilansir dari Autosport. Kini Battistella pun mengatakan bakal terus mencari solusi terbaik atas keputusan Dovizioso yang ingin pergi dari Ducati usai MotoGP 2020 berakhir. Battistella mengaku sedang mengevaluasi semua proyek yang berkaitan dengan Dovizioso. Jadwal seri ke-6 MotoGP San Marino 2020. MotoGP musim 2020 akan memasuki balapan seri ke-6 yang bertajuk MotoGP San Marino. Balapan akan berlangsung di sirkuit Misano, Italia, Minggu 13 September 2020. Meski akan berlangsung pada akhir pekan, rangkaian MotoGP San Marino 2020 akan dimulai sejak Kamis 10 September 2020. Sesi konferensi pers para pembalap akan diadakan pada Kamis pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut jadwal lengkap MotoGP San Marino 2020. Nah itulah tadi informasi seputar dunia MotoGP. Buat Sobat MotoGP yang gak mau ketinggalan informasi menarik selanjutnya, jangan lupa like, share, dan juga subscribe.